Selamat datang kembali para angler sekalian. Ini adalah video yang kedua ya dari bagian kita membedah soal teknologi yang namanya Fish Finder atau Chart Plotter. Jadi kalau teman-teman belum nonton video bagian yang pertama, ada baiknya teman-teman cek dulu video bagian pertama karena di video bagian pertama itu kita bahas soal logika dasar berpikirnya nih ketika kita pakai Fish Finder atau Chart Plotter. Nah, video bagian kedua ini, kita secara lebih spesifik akan mulai ngebahas tiap-tiap modenya. Dan khususnya di video yang kedua, kita akan bahas soal mode yang namanya traditional sonar. Nah, mode-mode seperti clear view, side view, atau mungkin suatu hari nanti adalah live sonar, itu nantikan di video bagian ketiga dan yang seterusnya. Alright, ladies and gentlemen, are you ready? Kali ini kita akan bahas soal yang namanya traditional sonar. Nah, kita akan mulai dari yang pertama dulu, guys. Kita pakai traditional sonar itu bagusnya di mana sih? Pakai di saltwater atau pakai di freshwater? Nah, kalau kita tanya secara fungsinya, sebenarnya dua-duanya mah bisa-bisa aja, guys. Selama dia ada di air ya. Karena ingat, dia menggunakan gelombang sonar atau gelombang suara. Dan gelombang suara itu kalau di dalam air, kecepatan rambatnya lebih cepat, teman-teman. Nah, cuman biasanya sih traditional sonar ini banyak digunakan di saltwater karena satu, biasanya dia bisa nembus perairan dengan kedalaman yang lebih dalam. Contoh taruhlah di 100 meter, 200 meter atau mungkin bisa lebih dari itu, teman-teman. Dan ketika dia makin dalam, kadang-kadang nanti ping pantulan sonarnya akan menjadi lemah, teman-teman. Jadi makin dalam apakah gambarnya bisa sama tajamnya? Nah, kadang-kadang makin dalam banget nanti tingkat ketajaman gambarnya yang akan mulai berkurang, teman-teman. Nah, kalau dipakai di sungai atau di freshwater bisa nggak? Ya, bisa-bisa aja, teman-teman. Tapi kalau misalkan begini situasinya. Sungainya atau freshwaternya dalamnya nggak terlalu dalam-dalam banget gitu. Misalkan 30 meter atau bahkan lebih cetek, lebih dangkal dari itu. Lalu kita pengen main mancingnya itu tekniknya pakai casting. Ingat, kita kalau casting itu kita boatnya dari sini, kita cast ya menjauh dari boatnya gitu, ke depan, ke samping. Nah, traditional sonar ini itu ngedeteknya ke bawah, guys. Jadi bisa nggak kita pakai untuk casting? Bisa-bisa aja sih, cuman cara pakainya akan berbeda. Jadi beginilah kurang lebih gambarannya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya ya. Kalau kita pengen casting pakai traditional sonar, ya pertama kita kudu lewatin dulu area deteksinya. Setelah kelewat, Anda bisa save lokasinya berdasarkan GPS, atau kalau di sekitar Anda ada patokan visual, misalnya pohon gitu, atau ada batu yang nyembul, atau ada bangunan yang cukup besar, itu bisa kita kira-kira, guys. Lalu kita putar perahunya atau kayaknya, baru kita lempar ke arah yang tadi kita duga sebagai lokasi ikannya yang terdeteksi, atau strukturnya terdeteksi. Kurang lebih akan seperti itu. Nanti kita bahas secara lebih detailnya di video ini, dan di akhir videonya kita akan nyalain mode traditional sonarnya di Fish Finder, teman-teman. Jadi ikutin terus videonya sampai akhir supaya teman-teman nggak ketinggalan setiap detailnya. Oke, kita bahas lebih dalam sekarang, teman-teman, yang namanya traditional sonar. Nah, kemarin di video pertama kita udah bahas soal yang namanya cone angle. Ingat, biasanya ini ditaruh di tengah-tengah banget yang namanya transducernya atau modul yang ngedeteknya, yang nge-scan-nya gitu, yang memberikan gelombang suara, memantulkan ke bawah dan membacanya kembali. Nah, ingat ada yang namanya cone angle. Dan kemarin masih ingat, teman-teman, kalau frekuensi sonarnya makin rendah, cone angle-nya berarti makin, yes, dia makin lebar, teman-teman. Cuman menangnya apa? Dia biasanya bisa tembus lebih dalam. Nah, cuman di video pertama itu yang belum kita bahas soal apa iya cuman frekuensi yang menentukan ini sonar bisa tembus berapa dalam ke bawah. Nggak cuman itu, guys. Di dalam Fish Finder atau di sonar ada yang namanya watt atau power dari transducer dan head unitnya. Nah, itu juga sebenarnya berkontribusi soal seberapa dalam gelombang sonarnya bisa tembus. Oke, jadi bukan berarti saya pakai low frekuensi nih, berarti saya bisa tembus dalam banget. Ya kalau powernya nggak cukup mah, kadang-kadang nggak nyampe juga, guys. Bukan yang nggak nyampe sih, cuman
pantulan baliknya itu terlalu lemah, sehingga di display kita jadinya kurang gitu kentara. Atau tadi, kita pakai high frequency nih, berarti saya nggak bisa tembus dalam-dalam banget dong. Ya nggak juga, kalau kita punya wattnya lumayan gede, biasanya sih masih bisa tembus-tembus aja guys. Nah, tradisional sonar ini by the way, kalau teman-teman pengen cari fish finder yang ada mode tradisionalnya, itu bisa pakai yang mana sih? Nah, pada dasarnya, mode-mode fish finder itu biasanya udah include tradisional sonar guys. Jadi, kalau di Garmin itu mungkin entry levelnya kita pakai Garmin Striker series ya. Striker 4, Striker 5, Striker 7, dan ada Striker 9, cuman kayaknya yang 9 nggak masuk di Indonesia. Ini biasanya mereka sudah mengandung yang namanya tradisional sonar. Atau kalau misalkan di perahu-perahu yang teman-teman suka pakai mancing gitu, itu ada Garmin FF350, FF650, dan kayaknya yang lebih baru ada GPS Map 5 berapa gitu. Itu biasanya mereka sudah built-in yang namanya mode tradisional sonar. Cuman selain dari FF-nya atau dari head unitnya, teman-teman juga kudu perhatiin nanti yang namanya transducernya. Dia tipenya yang berapa, ngasilin berapa watt, dan dia main di frekuensi berapa. Nah, biasanya sih guys, ini nggak selalu ya, tapi biasanya fish finder itu punya 3 layer atau 3 ruang untuk main di frekuensi. Low, medium, sama high, katakanlah seperti itu. Nah, low frekuensinya biasanya itu adanya di 50 kHz. Oke, diingat-ingat ya, nggak selalu nih. Cuman biasanya low frekuensi itu di 50 kHz. Lalu, mid frekuensinya di berapa? Biasanya itu di 77 kHz, teman-teman. Dan high frekuensinya itu biasanya di 200 kHz. Oke, ingat ya, makin rendah angkanya, sudut core-nya akan makin lebar. Cuman bisa tembus dalam. Makin tinggi frekuensinya, sudut core-nya sempit. Kita bisa pinpoint betul itu strukturnya ada di mana, kurang lebih seperti itu. Cuman kadang-kadang nggak gitu bisa dalam. Nah, teman-teman, kalau teman-teman kebetulan mungkin menggunakan unit Garmin juga, nanti di situ suka ada setelan pilihan frekuensinya tulisannya chirp. Nah, maksudnya chirp ini apa? Nah, gini guys, kalau kita pakai frekuensi biasa, pada dasarnya ketika ini ngeping, peng gitu, yang kemarin kita ibaratin pakai senter ngedip sekali, itu yang dikirim satu sinyal. Jadi misalkan teman-teman pakai low frekuensi nih, begitu dia ping satu kali, ping, itu cuma satu sinyal di 50 kHz yang dikirim ke bawah, mantul, dan dibaca lagi sama transducernya. Begitu juga kalau pakai mid, cuma 77 kHz, satu sinyal, teng, mantul, dibaca lagi sama transducernya. Nah, kalau pakai chirp, dia akan biasanya sekaligus mengirimkan 3 sinyal. Cuman, yang dikirim bukan sinyal low, mid, sama high, guys. Jadi bukan 33, 50, 77, 200, perang barengan. Biasanya nggak begitu. Biasanya begini, dia ada yang namanya low chirp. Nah, 3 sinyalnya gimana? Dia 50 kHz plus minus 5 atau 10 kHz. Jadi, dia kirim sinyal utamanya di 50, terus kirim sinyal 60 dan 40. Jadi, satu di atas, satu di bawah. Jadi ada 3 tuh dia. Nah, 3 gelombang itu pergi barengan dan nanti dibaca juga dengan transducernya. Nah, biasanya sih kalau kita pakai mode chirp, itu hasil gambar yang dibaca itu menjadi lebih clear. Lumayan ngebantu soal definisi kontur yang kita baca di bawah. Dan juga kalau ada ikan yang lewat kedeteksi, itu biasanya akan lebih jelas kelihatan, teman-teman, kalau pakai chirp. Kalau pakai single frekuensi, ya kadang-kadang detailnya kurang gitu kebaca, teman-teman. Oke, sampai sini bisa diikutin ya. Nah, kemudian setelah ini semua kita udah liatin, kadang-kadang bisa begini. Bisa nggak kita nyetel tradisional sonarnya itu 2 frekuensi sekaligus? Yes, ada yang namanya settingan dual frekuensi. Nanti kita sampai ke sana, teman-teman.
Dan nanti kita akan coba jelasin dengan beberapa alat bantu ya. Yang pertama kita akan coba bahas adalah pertanyaan soal, kok kalau saya pengen ngedetek ikan, yang kedetek itu bentuknya kurva guys. Kenapa nggak bentuknya ya, ikan gitu? Kelihatan siripnya, ekornya, kenapa dia kurva? Dan kenapa mesti kurva teman-teman? Nah, nanti kita bahas setelah ini. Jadi kita udah siapin alat-alatnya dan nanti ketika semuanya udah clear, kita akan hidupin fish findernya, termasuk juga cara setting dan lain sebagainya. Yuklah kalau begitu kita gunain alat bantunya guys. Oke guys, nih biar lebih memudahkan kita, saya udah bikinin semacam alat bantunya ya. Ini kurang lebih, andaikan ini adalah layar si fish findernya. Nah, di sebelah kiri sini teman-teman akan menemui yang namanya skala angka-angka ini. Nah, ini adalah indikator kedalaman. Oke, kemarin ingat di video pertama teman-teman, kalau kita scroll fish findernya tidak disetel secara manual, itu biasanya dia akan otomatis berdasarkan speed ya. Jadi kalau teman-teman kapalnya, perahunya itu stop, biasanya dia juga akan stop. Tapi kalau kita setelnya manual, ya dia akan scrolling terus aja teman-teman, walaupun posisi perahu atau kayak kita dalam posisi berhenti. Jadi kurang lebih dia akan scroll terus nih guys, gini teng 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 tuh, jalan terus dia. Nah, biasanya di dalam fish finder di atas-atas ini suka ada titik-titik kecil suka keluar. Ini kadang-kadang bentuknya adalah surface noise, atau ya ini biasanya ikan-ikan baitfish suka ada di atas-atas seperti ini teman-teman. Oke, ini di bawah kontur dasar lautnya atau dasar danau atau sungai yang teman-teman lagi scan ya. Nah, begitu ini jalan terus, deng kelihatan, oh ini ada aktivitas nih, Teng, nah mulai muncul beginian guys. Teng, nah ini muncul di kedalaman berapa nih? Ini sebenarnya tinggal tarik aja garis ke kiri. Ya, ini mungkin ada di sekitar 11 gitu, 11 atau 12 meter dia. Kemudian dia makin begini, deng, jalan terus, nge-scan terus, teng, tuh. Jadinya kok kayak kurva. Ini maksudnya kurvanya apa? Inilah sebenarnya yang kita deteksi sebagai ikan guys. Dan kalau di sini contohnya ada dua ya, ada dua. Ada yang satu mungkin rada besar nih yang di bawah, dan di atasnya mungkin ada yang sedikit rada kecil. Oke, nah kalau posisi sudah seperti ini guys, ini kita scan terus posisi perahu kita atau kayak kita jalan ya. Ingat di video pertama, kalau posisi fish findernya udah menunjukkan seperti ini dan posisi perahu atau kayak kita jalan, di mana posisi ikannya sekarang? Ya tergantung teman-teman, tapi yang jelas begitu ini udah muncul, walaupun dia munculnya segini ya. Walaupun yang pertama ini udah muncul nih, udah lengkap kurvnya, ini berarti ikan ini sudah tidak lagi ada di dalam kurva kita guys, udah di luar dari ini, dari kon ini nih. Nah, kenapa dia gambarnya jadinya kurva? Karena begini, kan kemungkinan besar ikannya kita detek tuh datangnya dari luar kon guys. Nah, begitu dia sentuh yang merah ini, jarak dari titik ini ke transducer itu kan lebih panjang dibandingin kalau dia adanya di tengah-tengah. Jadi seolah-olah jarak ke sini lebih panjang itu dideteksi sama fish findernya sebagai lebih dalam. Maka dari itu ketika dia pertama kali nyentuh ujung dari kon kita, dia kan ngedetek lebih dalam guys. Nah begitu dia ke tengah-tengah kon, nah dia jadi dideteknya lebih cetek, makanya dia bentuknya jadinya kayak kurva. Jadi kalau teman-teman ngejudge ikannya tadi posisinya di mana, ketika fish finder menunjukkan sudah di puncaknya seperti ini guys. Jadi sebelum kurvanya mulai turun lagi begini ya. Ini kan dari puncaknya dia mulai turun lagi nih. Ketika dia adanya di sini, itulah kurang lebih bisa jadi dia ada di tengah-tengah guys. Oke. Nanti kan lewat lagi dia tuh dari sini dia. Ke tengah-tengah, habis itu dia lewat lagi. Makanya jarak dari sini ke tengah-tengah ke transducer kan lebih panjang. Dia detek lebih dalam lagi. Makanya kurvanya dari turun
naik, dan akhirnya turun lagi guys. Itulah kenapa dia deteksinya bentuknya menjadi kurva seperti ini. Cuman teknologi Fish Finder juga kan makin canggih. Nah, di dalam menu Fish Finder-nya nanti kita bisa setting yang namanya Fish ID. Jadi si Fish Finder-nya yang akan bantuin kita untuk ngasih tahu ini barusan apaan nih. Terus yang di atas ini apaan nih. Nah, atas ini kadang-kadang kalau Fish ID ngedeteknya sebagai yang nggak tahu apaan nih guys. Cuman kadang-kadang kalau kita perhatiin betul-betul, kadang-kadang di atas ini tuh bentuknya adalah live bait, ikan-ikan yang kecil-kecil itu loh. Kayak serinding dan lain sebagainya itu. Terus di bawah ini suka ada titik-titik juga apa nih? Nah, ini bisa jadi ikan-ikan kecil juga dan lain sebagainya nih. Habis itu kita jalan terus teng sampai kita lihat wah, ketemu lagi nih kurva lagi guys. Nah, berarti bisa jadi ada ikan lagi di situ. Dan di sini ada, wah, ini kayaknya titik-titiknya kecil-kecilnya rada banyak nih. Ini apa nih? Kalau dia bentuknya seperti ini, kalau kita punya setelannya pakai frekuensi rendah, nah itu lemahnya. Kita kurang gitu bisa nentuin ini di bawah ini sebenarnya apa guys. Ini gerombolan ikan menjulang ke atas atau sebenarnya ada kayak mungkin struktur atau ada kayak apa kali di sini guys. Nah, disitulah frekuensi lebih tinggi biasanya bisa bermanfaat untuk ngasih tahu kita gambaran yang lebih jelas ini di bawah apaan. Tapi di sini kita lihat, oh ikannya munculnya di mana? Oh, ketika nih di bawahnya sempat naik sedikit nih. Nah, jadi ketika teman-teman lewatin ini, kita coba usahain untuk temuin lagi titik di mana di Fish Finder itu muncul kontur bawahnya seperti ini guys. Mudah-mudahan ikannya masih ada di situ. Kalau nggak ada gimana? Nah, disitulah skill pemancing akan keluar. Kita bom pakai rebon dari atas supaya ikannya ngumpulnya di situ guys. Nah, itu yang pertama. Kita coba ngomongin soal arc detection. Nah, skenario yang kedua begini guys. Ini kita ganti skenarionya. Kemarin kita ngomongin soal kalau posisinya perahu kita diem dan juga ikannya diem, gambar di Fish Finder-nya, gambarnya jadi kayak gimana? Atau display Fish Finder-nya itu ngeluarin apaan? Nah, ini mudah-mudahan teman-teman dapat gambarannya nih. Oke, yang kedua ini skenario kalau posisi perahu kita diem dan ikannya juga diem guys. Ingat, ini akan detek terus-terusan nih. Teng. Jalan dia, keluar sesuatu di bawah sini guys. Nah, ingat posisi perahu kita diem, ikannya juga kebetulan di bawah itu diem guys. Nah, akan kayak gimana tampilannya? Ya, dia akan detek terus-terusan, terus tuh. Dia akan keluar gambar seperti itu, teman-teman. Oke, dan selama ininya masih nyeken, dia akan terus aja nyeken. Nah, dia akan keluar kayak begini. Loh, maksudnya apa di sini? Ada piton lewat atau ada anaconda lewat nih? Bukan guys, ini kemungkinan besar ikannya diem dan di momen saat ini ikannya berenang naik sedikit nih. Baru di sini dia turun lagi dan diem lagi. Walaupun jarang sih kejadiannya, tapi percayalah saya juga pernah menemui hal seperti ini muncul di Fish Finder. Awalnya kita pikir siapa yang kurang kerjaan nganyutin tambang ya? Tapi ternyata, oh ini ikannya diem persis di bawah kita atau di dalam cone angle kita. Oke, sampai sini dapat gambarannya ya. Nah, lalu kalau teman-teman mancing di laut, deteksi kayak apa sih yang kita harapin? Nah, kita masuk ke skenario berikutnya guys. Ini skenario yang diharapkan oleh para pemancing nih. Terutama angler-angler saltwater ya. Jadi kenapa saya pakai contohnya saltwater mulu? Karena ya biasanya sih tradisional sonarnya dipakainya untuk saltwater. Jadi untuk sementara angler-angler freshwater sabar, nanti ikutin di mode yang clear view dan side view ya. Nah, kita detek nih, lagi jalan enak-enak, santai, sonar nembak, woi, ketemu gerombolan di bawah nih. Nah, ini boleh curiga, ini garisnya rada kasar nih, nggak sehalus yang di atas. Ini bisa jadi gerombolan ikan yang lumayan kasar. Kalau kita duga-duga, mungkin mirip-mirip kayak ikan kembung dan kawan-kawan lah gitu kurang lebih guys. Sesuaiin lagi sama area di mana teman-teman berada ya.
Lalu lagi jalan pelan-pelan, deng deng deng, loh muncul beginian guys. Wah, enak nih dia nih. Wow, di sekitarnya juga banyak ikan nih. Wow, begitu lewat, habis dia. Tong, loh kok hilang? Loh hilang nih. Nah, kalau teman-teman ngedetek seperti ini, bisa jadi ini adalah struktur bawah bentuknya seperti kayak semak-semak, atau kalau itu disengaja ada di situ, ini mungkin rumpon guys. Oke. Nah, kalau udah ketemu beginian, mendingan puterin dulu lokasi ini. Detek terus-terusan pakai bot ya. Putar, 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 putar. Barangkali ketika dia lagi muter-muter, terus. Nah, mulai ngedetek beginian. Ini kalau diterusin bentuknya kurva. Oh, signifikan ini ukurannya. Tapi ingat guys, kalau dia udah di sini, udah rada jauh ya dari kita punya frame ujungnya ya, ini berarti ikannya udah lewat. Udah nggak persis di bawah kita. Kita kudu puterin lagi sampai ketemu lagi strukturnya, lihat arus dan lain sebagainya, baru kita coba godain si target ikan ini guys. Oke, sampai sini kebayang ya. Nah, kalau udah kebayang, habis ini kita mulai coba hidupin fish findernya pakai demo mode, termasuk kita bahas soal settingan dan lain sebagainya. Yuk, ikutin terus guys. Habis ini kita nyalain fish findernya. Oke guys, nih fish findernya udah kita nyalain ya, tapi ini pakai demonstration mode teman-teman. Jadi yang tampil di layar ini nanti sifatnya adalah demonstration atau simulation teman-teman, karena kita sekarang posisinya ada di darat ya, lagi nggak mancing. Jadi kalau ditanya kok nggak dicobain pas kita lagi mancing, karena hati terlalu panas guys kalau lagi mancing guys. Jadi kadang-kadang ada beberapa detil yang mungkin nanti kesekip takutnya. Nah, yuk kita mulai mainkan soal yang namanya traditional sonar teman-teman. Nah, kalau di EcoMap atau di Garmin itu masuknya yang ada di sini guys. Ting, ini kita klik. Nah, baru kita pilih traditional sonar. Teng. Nah, gambarnya akan seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini, apa yang kudu kita lihat? Pertama kali di depan kiri atas sini, teman-teman, ini ada yang namanya kedalaman yang terdeteksi. 9,7, 9,2, 9,5. Dan posisi kita saat ini lagi bergerak ya. Ini kecepatannya disimulasikan konstan di 4 km per jam. Nah, inilah kontur yang akan kelihatan di bawah nanti, teman-teman. Nah, yang bisa kita lakukan apa aja? Pertama, kita bisa setel range-nya. Kalau teman-teman pengen, kayaknya bawahnya terlalu mepet nih. Ini 11 meter nggak kedetek nih di bawah nih. Ya, range-nya ini kita buat dia lebih dalam lagi. Nah, cuman kadang-kadang kalau kita atur manual, ini dia loncat dari 20, kalau kita kurangin 10 guys. Triknya gimana? Kita pencet angka yang di tengah, teng. Dia kan auto range. Begitu teman-teman dapat yang kayaknya teman-teman oke gitu, matiin auto range-nya. Nah, itu ntar dia bisa jatuh di 14 dan seterusnya teman-teman. Nah, yang dimaksud dengan ikan itu tampilannya kurang lebih kayak gimana sih? Nah, ini guys, ini yang kecil-kecil ini nih yang kita duga sebagai ikan. Ingat bentuknya dia kurva. Nah, sekarang kita masuk ke setelannya, dan kira-kira untuk lebih mempertajam analisis kita itu apa sih yang bisa kita mainkan. Pertama, kita masuk dulu ke menunya. Terus kita masuk ke sini guys. Ini adalah gain-nya nih. Gain ini menentukan kira-kira seberapa powerful beam yang kita pancar atau kita centerin ke bawah. Nah, kita cobain aja guys. Apa yang terjadi kalau misalnya kita secara manual kita turunin nih gainnya rendah sekali misalkan. Wah, 9%. Dan ya udah nggak ngedetek apa-apa dia. Terlalu lemes guys gaya gainnya, oke? Ada beberapa sih itu kedetek. Cuman ya kecil sekali, di kamera pun sulit untuk di pick up teman-teman. Nah, coba kita set berbeda ya. Kita naikin nih up nih. Deng 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 deng. Nah, itu gambarnya menjadi lebih terang guys. 20% misalkan. Ya, ada, cuman ini kita bingung, ini apa ini maksudnya. Balik lagi kita naikin lagi gainnya. Sekarang main di 51%.
misalkan, dan deng. Nah, udah mulai lebih kentara nih. Bawahnya inilah yang disebut sebagai bottomnya, teman-teman, atau ya dasar laut atau perairan yang kita scan ya. Nah, caranya gimana? Kalau saya sih biasanya gainnya saya coba main di auto medium dulu. Oke, nanti dia akan yang ngeset sendiri. Saya done. Terus ngelihat ini cukup detail nggak? Oh, ini kayaknya dasarnya ini terlalu merah banget nih. Nggak ada separasi nih, contohnya kayak gini. Ini maksudnya apaan ini beginian nih? Nah, ini mungkin bisa jadi gainnya terlalu kenceng, guys. Kita downin sedikit. Oh, rupanya tadi mainnya di 90. Cet, mungkin saya turunin ke 70 misalkan. Kita lihat apa yang terjadi ya. Nah, tuh separasi di bawahnya udah menjadi lebih kelihatan, guys. Oke, sampai sini kentara ya. Nah, kalau misalkan ternyata sonar teman-teman itu di pojok kirinya kedip-kedip, angkanya ini kedip-kedip, bisa jadi gainnya itu nggak cukup, guys. Nah, terus kita lihat nih sekarang. Apa yang terjadi kalau gainnya saya mainkan di auto high? Dung. Nih, saya naikin satu. Oh, rupanya 92% dia. Ini ada beginian bukan berarti ini ada tubiran ya, bukan ya. Tapi ini simulatornya ngeriset, muter lagi dari awal, guys. Karena ini kan simulator, bukan aktual beneran ya. Nah, apa yang kelihatan? Wah, bawahnya semakin terlalu merah. Oke lah, jadi kayaknya akan bagus kalau tadi mungkin saya setel manual, saya main di 75 mungkin akan oke nih. Dan separasinya sama bawah karena ini boros tempat. Coba saya setel nih, ini kedalaman cuma 7 meter nih, kan range kita 14 ya. Kita bikin auto. Besok kita matiin autonya. Nah, dia ngunci di 9 meter, guys. Tuh, bawahnya udah mulai rada kelihatan. Oh, ini ada yang beterbangan-beterbangan. Ya, mungkin ikan-ikan kecil ada di sini nih. Di kedalaman berapa? 6 meter. Terus, wah ini ada celongan-celongan. Terus ada apa lagi nih? Wah, ini sebelah kanannya mulai muncul tubir. Terus ini muncul titik-titik kecil. Nah, ini bisa jadi gerombolan serindingnya atau ini bubble atau gelembung udara, guys. Ingat ya, yang didetek sama sonar ini bukan fisik ikannya, tapi gelembung udara yang ada di dalam ikan. Coba kita set ulang di auto. Terus kita matiin lagi autonya. Nah, ini muncul beberapa. Nah, inilah kelemahan dari tradisional sonar, guys. Kita nggak gitu bisa lihat ini bawah nih sebenarnya apaan sih. Nah, coba kita bisa setel supaya lebih jelas nggak? Oke, kita lihat sekarang frekuensi. Oh, frekuensinya tadi kecil banget di 50 kHz nih. Tuh, barusan frekuensinya 50 kHz atau frekuensi paling rendah ya. Coba kalau kita ganti, kita naikin ke yang paling gede, 200 kHz misalkan. Teng. Atur ulang range-nya, kita buat di auto dulu, baru kita matiin. Nah, biasanya di bawahnya ini menjadi sedikit lebih detail. Nah, tuh ngeliat guys, ini ada kurva-kurva yang mulai ada separasinya sama di bawah. Ini adalah dugaan-dugaan kalau jangan-jangan itu ikan. Oke, tapi balik lagi, kalau dia terlalu rapat seperti yang ini nih, seperti yang ini, hati-hati guys, kadang-kadang itu bukan ikan, tapi mungkin tuh semak-semak atau apa di bawah tuh. Jadi kalau kita turunin jig, hati-hati kalau udah begini, ada resiko jignya sangkut. Dan percayalah sering kejadian guys, apalagi kalau kita belum dapat ikan ya, belum strike, ngelihat begini yang kita turunin, beng, waktunya nyampe bawah nggak naik lagi jignya. Selesai, nyajen sudah. Nah, kita lihat sekarang. Oke, frekuensinya sekarang kita mainkan pakai chirp. Nah, chirpnya udah aktif ya. Kita back. Dem. Ya, lumayan ngebantu sedikit, tapi ya hampir nggak ada bedanya acan ya. Coba kita zoom sedikit nih. Kita set di 8 meter. Nggak gitu kentara, guys. Cuman ya mulai kentara tuh. Ada kurva-kurva ini. Nah, kita bisa akalin apa lagi nih? Coba kita lihat di sini, guys. Sonar setup. Dan kita bisa mainkan ini, guys. Yang namanya appearance. Lalu kita pilih color sim. Nah, color simnya kita bisa ganti-ganti nih. Ini tadi yang blue ya, originalnya. Ganti yellow gimana? Wah, jadi terang dia. Coba kita lihat ngebantu nggak? Ya, mungkin selera orang beda-beda ya. Tapi kalau saya ngeliat beginian mata sakit, guys. Wah, ngeliat kontrasnya kayaknya rada-rada
pusing. Cuma kan balik lagi soal preferensi ya. Kalau saya pengennya yang belakangnya itu gelap, guys. Coba kita lihat pakai classic blue. Oke, kayaknya lumayan nolong nih, tapi kayaknya merahnya terang lumayan juga nih. Nah, ini ada beberapa dugaan-dugaan ikan. Ini ada kurva nih, bisa jadi ikan yang tadinya diem, kita lewat, dia spook ya. Dia kabur menjauh nih, karena kurvanya dari tinggi ke turun. Ini juga dari tinggi ke turun, bukan dari rendah tinggi ya. Tinggi ke turun nih bisa jadi pas kita lewat ikannya bergerak, guys. Itu dugaannya bisa jadi seperti itu. Loh, kalau begitu nggak terlalu pasti banget dong di bawahnya ini ikan apa bukan. Ya, itulah keterbatasan dari tradisional sonar. Kalau teman-teman pengen lebih yakin tuh di bawah ikan apa bukan, mungkin teknologi live sonar bisa lebih membantu teman-teman. Oke, coba kita lihat ada mode apa lagi di sonar setup. Appearance-nya kita balikin dulu ya. Ini kayak beginian pala puyeng loh. Nah, ini apa lagi nih, marun nih. Terus ada apa lagi? Red, green. Terang. Orange. Oh. Ya, kayaknya lumayan ngebantu. Ada gray juga. Gray kayaknya lumayan. Tapi kalau lagi siang-siang tengah, ini mana dasarnya ya? Mungkin kalau kita naikin ininya lumayan, guys. Gainnya sekarang kita main ke auto high. Oh ya, kayak fotokopian rada dekil ya. Jangan kita ganti gainnya tadi pakai auto medium aja. Terus sonar setup appearance-nya kita balik ke yang semula aja, guys. Kita pakai yang namanya blue karena biasanya itu yang saya secara pribadi lebih nyaman menggunakan warna yang ini. Sekali lagi soal preferensi ya, bukan berarti ini warna yang paling bagus ya. Nah, terus kemarin kita udah bahas di video yang pertama. Ingat teman-teman, begitu ini lewat, ini sifatnya adalah sejarah. Begitu ini muncul, guys, di kanan sini, itu berarti udah kita lewatin, walaupun mungkin masih di dalam cone angle-nya. Nah, untuk kita tahu di bawah yang lagi persis kejadian, tradisional sonar itu punya mode ini, guys. Ini kita masuk ke setting lagi tadi, ke sonar setup. Kita masuk ke sini, guys, advance. Terus kita coba lihat surface noise-nya kita nyalain. Apa yang terjadi? Atasnya mulai muncul. Nah, cuman beberapa detil yang mungkin tadinya ada di atas akan mulai kelihatan. Tapi kalau dirasa kayaknya nggak gitu nolong, Om. Itu yang di atas bikin rada aneh doang tuh. Ya kita hide aja yang namanya surface noise-nya. Nah, terus kita bisa lakukan apa? Ini, guys, kita balik ke sonar appearance. Nah, di sini ada yang namanya A-scope. A-scope ini apa? Gampangnya kita nyalain aja, guys. Back. Balik lagi. Nah, kelihatan ada bedanya. Di kanannya ini mulai ada grafik yang terpisah. Tuh, ada muncul warna-warna yang tiba-tiba nyala sendiri, terus kedip-kedip. Nah, di grafik yang kanan inilah yang dibilang live action sedang terjadi, guys. Jadi ada yang lewat. Cuman apa itu kita nggak gitu bisa tahu. Cuma ngeliat ada kedip-kedip nih. Ini barusan apaan? Jangan-jangan itu adalah ikan. Nah, mode ini biasanya berguna kalau posisi kita stationary, guys. Posisi kita diam, lalu kita pengen lihat nih, tadinya biru bersih begini, tiba-tiba ada garis yang muncul. Itu menandakan di bawah transducer kita ada yang lewat. Cuman apa yang lewat kita nggak gitu bisa tahu. Selama itu mengandung gelembung udara, sonarnya akan ngebaca pantulan dari suaranya. Itu ikan atau orang lagi nyelam, kita nggak gitu bisa bedain. Makanya walaupun teman-teman pakai beginian, jangan mancing di tempat orang lagi nyelam atau diving. Yang naik bukan ikan, orang marah-marah loh ntar pas naik loh. Kan tuh, Oke, apalagi yang bisa kita mainkan? Nah, ini, guys, yang namanya zoom. Zoom apa yang bisa kita lakukan? Nah, saya itu mainnya itu ikannya di bawah banget, Om. Kita pengen cari kerapu misalkan. Oke, kita coba nyalain yang namanya bottom lock. Nah, apa bedanya, Om? Nah, gini, guys. Ini kan kedalaman 9,6 nih, 9,7 nih. Dan ini sekarang angka sonarnya udah startnya dari 6. Dia cuma detect di
6 meter dari bawah, guys. Oke, span-nya ini bisa kita tambahin, bisa kita bikin lebih detail lagi nih. Wow, saya pengen nyarinya kerapu mania, Om. Kita pengen nempel bawah persis. Nah, inilah dia nih, cuma 4 meter dari bawah. Kedalaman lautnya sekarang di 11,9. Ini dasarnya, guys. Nah, makin di zoom, kadang-kadang kita jadi rada keder sendiri. Ini teh naon. Cuman begitu ada kurva-kurva kayak begini, guys, tuh. Ini boleh kita curigain ikan. Nah, sekarang yang tiang kayak begini, hati-hati nih, gambarnya nggak terlalu curve, guys. Ini jangan-jangan nih struktur apaan kali ini. Kita lihat lagi, ada nggak kurva-kurva yang lain? Ya, ada beberapa, tapi kayaknya nggak ada yang signifikan. Tuh ada radi di atas tuh, 4 meter dari bawah dia. Kurva-kurva yang nempel di bawah nggak gitu kentara. Oke? Balikinnya gimana? Balik ke sonar setup lagi. Terus kita masuk ke appearance. Dan, sorry sih. Bukan appearance, guys. Kita salah setel di sini dia tadi. On screen controlnya itu kita mainkan balik ke gain. Oke, dan zoomnya di sini kita balikin ke no zoom. Oke, ini akan balik lagi dia. Oke, sampai sini kebayang ya kurang lebihnya ya teman-teman ya. Jadi inilah yang namanya tradisional sonar. Nah, kalau settingan saya kayak gimana? Kurang lebih saya coba set on screen controlnya ini di range. Terus kalau misalkan kita mata mungkin lagi rada liar dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke appearance di sini. Ini ada yang namanya fish symbol. Ini si FF-nya ini akan berusaha ngertiin kita arti kurva-kurva di bawah itu tadi apaan. Dia akan coba mendeteksi mana yang ikan, mana yang bukan, guys. Coba kita nyalain aja nih. Ini fish symbolnya udah on ya. Kita balik. Dan itu ada ikan tuh di kiri tuh. Langsung segala sesuatunya menjadi lebih rapih, guys. Range-nya coba kita autoin dulu. Dan ya itu nggak gitu kentara ada apa-apa, guys, karena dia akan ke filter sistemnya ini dia. Itu yang bedanya kalau kita nyalain Fish ID-nya. Oke, nah cuman beberapa detail-detail itu kadang-kadang dilewatin sama dia. Jadi kalau teman-teman mungkin masih awal-awal pakai, Fish ID bisa nolong teman-teman, tapi percayalah nanti makin berjalannya waktu, teman-teman makin sensitif, itu biasanya kita bagusnya kita mainkan si Fish ID-nya itu kita matiin aja, guys. Nih. Segalanya akan tampil lebih detail tanpa terfilter sama si Fish Finder-nya. Dan kita berusaha untuk belajar, untuk kita cari tahu ini tuh di bawah sebenarnya apaan sih. Oke, sampai situ kebayang ya, teman-teman. Coba kita explore. Apalagi sih yang bisa kita mainkan? Nah, yang paling penting cuman kadang-kadang suka diabaikan sama orang adalah ini, guys. Bentar nih, biarin bawahnya dulu. Di bawah sini ada mode yang namanya pause. Nah, ini akan nge-freeze. Gunanya buat apa? Gini, teman-teman. Begitu kita ngedetek sesuatu, nih sabar ya, nih dia nge-scroll ulang lagi nih. Apa istilahnya? Replay. Begitu kita ngedetek sesuatu, guys, yang kita rasa itu kayaknya menarik dan kayaknya saya pengen save di situ tadi biar saya cari tahu. Nah, misalkan begini, ini ada kayak gelembung, tapi ini apa sih, kok saya kayaknya curiga ya. Ingat, begitu ini udah ada di kiri, itu berarti udah kelewat, udah sejarah nih, guys, udah nggak di bawah kita punya count angle lagi nih. Tapi saya tertarik nih, ini celongan ini nih apaan sih, saya pengen cobain turunin jig atau mungkin turunin rangkaian main dasaran ya gitu. Yang saya bisa lakukan gimana? Saya pencet pause, dan baru ininya saya bawa ke titik tadi. Ini dari sini tadi celongan tadi, guys. Nah, nge-save-nya di GPS itu pakainya yang ini, yang kanan ini nih, Nah, itu waypoint yang ada di tempat tadi. Oke, ini saya delete biar nggak nge-save ya. Oke, nah cuman kadang-kadang orang suka miss dari sini. Dia langsung klik atau dia langsung pencet yang namanya ini, guys, mark.
Nah, ini posisinya itu posisi yang di paling kanan, bukan yang tadi udah kelewat. Oke, itu yang suka orang akhirnya salah nge-save di GPS. Ingat, kalau kita pengen presisi bener lokasi di GPS, pause dulu, cari lokasinya yang tadi. Ini GPS-nya kan ngedetek soalnya guys. Gitu. Saya pengen ngedetek yang tadi ini nih, apaan sih ini atas ini ada mencurigakan nih. Baru pencetnya yang ini. Nah, itu nanti informasinya akan mulai ke save. Cuman karena ini saya nggak save beneran, saya delete ya. Biar ntar nggak bikin keder tuh barusan tuh namanya tadi apaan? Oke, sampai sini kebayang ya teman-teman, itulah yang namanya tradisional sonar. Cuman makin kesini kan teknologi makin canggih guys. Ini kita keluar dulu ya. Nah, Fish Finder itu mulai ada yang namanya ini guys, yang namanya split frekuensi. Tuh, jadi muncul dua sonar yang berbeda. Bedanya di mana? Bedanya paling gampang, lihat yang paling bawah kecil ini guys. Ini tulisannya chirp yang kanan ya. Di layar ini tuh chirp, layar ini tuh 200 kHz. Oh, saya pengen main untuk yang berbeda-beda. Saya masuk ke frekuensi, yang left itu saya pengen main di 150 mungkin gitu. Yang kanan saya main 240 misalkan. Nah, ini mulai terjadi perbedaan nih guys. Yang kanan 240 kHz, konnya lebih sempit ya. Yang kiri 150 kHz, konnya rada lebih lebar. Ini kadang-kadang membantu kita untuk mengkonfirmasi itu di bawah sebenarnya apaan sih. Dan ingat logika berpikirnya, kalau di kon lebih lebar muncul, berarti ini di layar yang kiri, muncul sesuatu tapi nggak muncul di kon yang kecil, yang di 200, berarti ikannya rada jauh dari transducer atau radiusnya nggak di bawah persis guys. Itu sebenarnya logika berpikirnya seperti itu. Kebayang ya? Nah, saya coba balik lagi nih ke back. Lalu itu tradisional sonar. Kemarin kita bahas sedikit dan sekaligus ini preview ya. Apa sih yang terjadi kalau saya scan-nya nggak pakai tradisional sonar? Tadi kan itu kedalamannya cuma 10 meter. Masih oke dong untuk pakai teknologi imaging. Nah, Garmin punya ini clear view. Kita nyalain aja, kelihatannya mulai berbeda guys tampilannya. Dan ini kita bisa setel. Kontrasnya gimana? Saya coba turunin coba. Kita main di 30 misalkan, atau lebih rendah lagi misalkan 17 itu. Nah, ini mulai kentara guys. Di bawah nih apa sih? Oh, ini bukan ikan. Oh, ini struktur. Oke, coba kita buat dia lebih detail lagi sedikit mungkin gimana. Saya turunin brightness-nya. Selain pakai auto low, saya pakai manual sedikit deh. Kita turunin ke 90% misalkan brightness seperti itu. Terus saya mainkan lagi mungkin apanya yang saya mainkan ya, sonar setup coba. Saya mainkan coba color sim-nya saya ganti. Color sim-nya saya pakai amber. Oke, ini udah mulai lebih kentara sekarang. Di bawah nih sebenarnya ada apaan nih? Tadi di tradisional sonar itu kan ngelihatnya kayaknya ada banyak curve, ternyata ini nggak terlalu curve banget guys. Ini titiknya kecil-kecil, bisa jadi ini pertanda itu ikan kecil guys. Oke, nah itulah keunggulan teknologi yang namanya clear view teman-teman. Sampai sini kebayang ya, kontrasnya saya naikin sedikit deh biar ada terang nih di 40%. Nah, dia memberikan gambaran di bottomnya itu lebih jelas ada apa. Ini ada titik-titik beginian. Dari pengalaman sih mengatakan kalau titik-titik beginian tuh rombongan bait fish, guys. Kalau di kita tuh tempat mainnya itu serinding itu adanya di situ tuh dia tuh. Terus, nah ini bisa jadi ikan yang rada gede dikit. Nah, kita kudu sensitif ngelihat yang rada-rada di bawah sini nih. Ini bawah ini ada yang mencurigakan nggak? Ada yang kayaknya bukan struktur nggak? Nah, itu yang kita duga sebagai jangan-jangan ikannya ada di situ. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dan Fish Finder sekarang juga keren, kita bisa pakai yang namanya kombinasi ya. Jadi clear view sama side view, terus mungkin tradisional dibandingin sama
clear view. Nah, di sini mulai kentara guys, bedanya. Ini medannya sama ya, kiri sama kanan ya. Kiri sini tadi, ini saya pause ya. Pause kau, pause. Tuh, kiri ini kayaknya curve, kita duga kayaknya ikan gede lagi jalan atau kayak gimana kali. Di kanan di clear view lebih kentara nih, deng. Alah, ini mah pilar tenggelam. Nah, kalau Anda turunin metal jig di situ, siap-siap. Kalau ini bahannya kayu, nah, nyentuh di situ asisnya sama dengan nyajen. Gitu kurang lebih teman-teman. Itu video kita yang lebih detail mengenai yang namanya tradisional sonar. Mudah-mudahan teman-teman dapat gambarannya, dapat kurang lebih tampilannya kalau lagi dipakai kayak gimana sih. Nah, terus berikutnya kita ngomongin bagian yang terakhir nih guys. Strateginya gimana untuk menentukan ini itu posisinya ada di mana dan bagaimana caranya kita biar lebih yakin itu adanya di bawah kita persis. Yuk, kita ngomongin soal strategi. Oke guys, di bagian terakhirnya kita ngomongin sedikit soal strateginya gimana untuk menentukan atau memposisikan perahu atau kayak kita biar pas adanya di target yang kita mau setelah tadi kita detect pakai fish finder ya. Nah, strateginya sih biasanya ada dua guys. Ini yang umum berlaku dan ingat bukan berarti cuman ini dan bukan berarti strategi saya adalah satu-satunya strategi yang paling benar. Oke, ini sekedar berbagi insight dan inspirasi kalau inilah yang kita lakukan dan sejauh ini sih memberi kita manfaat guys. Nah, yang pertama dibilang yang namanya spiral. Biar gampangnya bayangin kayak obat nyamuk bakar. Nah, ketika kita udah detect, kita lewatin sedikit kayak atau perahu kita, lalu kita posisinya sebenarnya ada di ujung luar dari spiralnya. Lalu kita buat lingkaran yang semakin mengecil, mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Dan ingat patokannya gimana caranya supaya kita tahu kita pas ada di atasnya. Struktur tadi terlihat makin cetek. Oke, ini mata mesti rada jeli nih. Ingat, makin dekat ke tengah-tengah kita punya cone-nya akan ngedetek itu jaraknya makin dekat sehingga diterjemahin di screen kita itu makin cetek. Cuman bedanya nggak akan meteran guys. Biasanya sih bedanya nggak meteran, itu bedanya sedikit bener. Cuman kita kudu sensitif ngelihat itu. Begitu ini kelihatannya, nah dari yang tadi ini lebih cetek nih sekarang nih. Bisa jadi kita udah di tengah-tengahnya benar. Atau kita bisa lakukan metode yang namanya crossing. Kita lewatin, setelah di save ya, dua-duanya ini di save dulu posisi yang tadi udah kita mark. Kita lewatin GPS-nya lagi, lewatin lagi sampai dengan ketemu kapan kita ngelewatin ketika itu titiknya makin terlihat makin cetek. Oke, itu kurang lebih trik yang bisa kita pakai kalau kita menggunakan yang namanya tradisional sonar. Kemampuan kita nge-save di GPS itu akan menjadi penting sekali. Begitu juga kalau misalnya kita bingung nih pakai GPS, saya keder om, ngelihat layarnya tadi barusan kita ada di mana nih. Disitulah teknik menggunakan pelontang akan berguna banget guys. Begitu Anda detect, mendingan lempar tuh pelontang. Belum. Soal di mananya pelontang, kita udah punya patokan visual guys. Apalagi kalau kita di tengah-tengah lautan yang nggak ada visualnya, dan begitu dia muncul di screen, mendingan lempar pelontangnya. Baru nanti kita lihat di sekitarnya pelontang itu menjadi lebih dekat atau menjadi lebih jauh. Baru kita bisa adjust posisi atau bahkan kita adjust kembali, kita sesuaikan kembali posisi pelontangnya. Dan sekali lagi teman-teman, ini kita berbagi inspirasi, berbagi knowledge, tapi bukan berarti ini adalah satu-satunya kebenaran ya. Cara ini merupakan kebenaran yang paling benar. Nah, bukan seperti itu guys. Tapi biar teman-teman dapat gambarannya lebih detail lagi aja. Dan ingat, sekali lagi, pakai beginian belum tentu menjamin Anda bebas dari boncos. Boncos mah boncos aja. Ini soal kelakuan dan apa dibilangnya kan alam berpihak sama kita apa kagak. Tapi mudah-mudahan permainan kita menjadi lebih tajam, kita bisa lebih paham, bukan cuma sekedar bilang wah di bawah nggak ada apa-apa, tapi kita bisa punya judgement yang lebih bagus guys. Di bawah ada apa, ikannya kelihatan apa enggak. Dan kadang-kadang pun nanti di mode-mode berikutnya kita bahas ya. Kadang-kadang bisa jadi kita punya fish finder itu nggak gitu ngedetect ada ikan apa enggak, tapi kok bisa strike. Nah, itu nanti kita bahas di video-video part yang berikutnya. Jadi
thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe ke channel kita ini, biar nanti bisa teman-teman ikutin video yang part ketiga dan part berikutnya. Sampai jumpa lagi di part yang berikutnya, kita akan bahas hal yang berbeda. Salam strike dan kita mancing mania guys. Yuklah kalau begitu.